Oke, ini saya harusnya ini ada sambungan dari komputer saya ke Mikrotik yang punya Malik. Komputernya Mikrotik Malik ngasih IP 192.168.100 sekian. Ini udah dapat, ada dua yang dapat di sini. Di sini tidak ada WiFi-nya. Jadi nanti saya harus pasang WiFi supaya Anda bisa masuk lewat WiFi semua. Oke. Nah, ini if config. Maaf. Saya dapat IP 192.168.100.254. Oke. Kalau kita masuk ke sini ke webfig-nya ini, saya tutup dulu ya. Ini masuk. Kita bisa masuk IP di DHCP server, dia sudah operasional. Kemudian kita lihat yang list, ada dua yang dapat IP 100.254 sama 254 sama 253. Kemungkinan besar 253 adalah komputer yang ini. Oke, ping 192.168.100.253 bisa di ping. Saya akan coba masuk ke komputer sana, SSH. Username-nya gue lupa, kayaknya Ono. 100.253, yes, password, masuk, belum bisa masuk. Jadi ini servernya ada di sebelah sini ya. Untuk masuk dari saya ke server makanya perintah ini, SSH. Oke, sekarang saya ada di sebelah sini, ada di server ini. Tujuan saya adalah saya harus ngerubah si server, ngasih tahu bahwa IP-nya dia IP modelnya. Di sini sudah ada e-learning pakai model kayak di open course yang ini. Gue nggak nyambungin ke WiFi ya, sorry. Gue harus nyambungin WiFi dulu. WiFi-nya WiFi yang ini ya, Raja Wali ya. Cuman seru nih urusannya. Ya pokoknya di internet ada open course ITTS ACID. Oke. Di dalam server ini sudah ada open course juga, dikopiin. Sekarang saya harus ngasih tahu ke dia dulu supaya kita bisa, saya pengen ngasih lihat aja makhluknya seperti apa. var www html Moodle. Ini Moodle adalah software buat e-learning. Ini free, gratis, bisa kita install di internet, bisa juga di server lokal seperti ini. Artinya kalau sekolahan pengen punya server lokal, dia bisa bikin seperti ini. Oke, cuman yang jadi masalah servernya ganti IP address karena dapat IP address dari tempatnya Malik. Jadi saya ganti dulu config php. Saya ganti di sini jadi 100.253 ya, lupa. Oke, coba kita lihat dulu if config. Ini 100.253 dia. Oke, jadi saya konfigurasinya aja dirubah supaya ngasih tahu bahwa IP dia berubah 100.253, supaya nanti kalau dia operasional dia tahu bahwa IP dia 100.253. Oke. Ya ini nggak usah diingat, nggak usah diapalin, ini pakai logika aja dulu. Bahwa si server harus tahu sih sebenarnya dia IP address-nya berapa. Kalau enggak dia bisa salah nanti nge-web aksesnya ke server yang salah. Sekarang kita coba, ini contoh yang sudah operasional di internet. Sekarang saya akan coba masuk ke 253. 100.253 model. Kalau ini yang ada di internet beneran, ini free, gratis, ada di internet, dan Anda bisa akses ke kuliahnya. Terutama untuk kerjaan yang ini kita makanya yang internet offline. Jadi internet offline ada. Jadi masuk ke sekolah gratis. Ini juga sudah ada kuliah-kuliahnya sama persis.
Mana internet offline? Ini di internet offline. Ini kalau dilihat, bentar. Admin 2021. Ini yang bikin mahasiswa di kampus sih. Jadi kalau kita lihat ini, masuk dulu ya. Ini kuliah yang beneran ada di internet nih. Saya coba masuk dulu ya, bentar. Harus login dulu ternyata. Ya lemot banget ya. Yang ini lebih cepet ya. Ini yang offline, ada kuliahnya, bisa diklik materi-materinya. Yang ini, nih materinya. Yang ini offline. Cuma di sini ada ininya nih, Mark Esdan ini ada tambahan yang ininya. Tapi kalau kita lihat sama persis sih sebenarnya. Bentar ya. Ini kalau dilihat, mengapa internet offline? Di sini ada YouTube penjelasan internet offline. Di sini mengapa internet offline? Ada YouTube penjelasan internet offline. Mengapa butuh internet offline? Di sini juga ada mengapa butuh internet offline. Ini kalau diklik, klik, oke. Ini saya klik lagi, keluar. Ini diklik, nanti diklik lagi keluar dia. Klik, keluar, sama persis. Beres ya. Jadi belajarnya bisa lewat server lokal seperti ini, belajarnya bisa juga di internet, bisa. Jadi poinnya kira-kira itu yang pertama. Yang kedua, karena ini ada servernya ada di sini, kemarin kan diajarin bikin perpustakaan ya. Ini 100.253, saya masuk ke library. Salah. Apa ya? Bentar. Oh, salah. Namanya bukan library. Foldernya namanya pendidikan. Saya lihat dulu di server namanya apa. Pendidikan. Pendidikan. Saya gedein. Ini perpustakaan digital yang ada di dalam sini. Bentuknya apa? Bentuknya cuma kayak gini doang nih kalau mau tahu nih. Ini web. Kemarin kan bikin web kan, var www.html-nya ada. Di sini bikin folder namanya pendidikan. Kalau saya pindah ke dalam folder pendidikan, ini ada folder library, ada pendidikan, ada video. Kita bisa lihat di web, ada library, pendidikan, video. Kalau saya klik pendidikan di sini, saya klik pendidikan, CD pendidikan. Jadi sebenarnya bentuknya folder sih. Pendidikan di sini ada folder-folder lagi. Ini ada BSE segala macam. Cuman kalau kita kan ini nggak enak lihatnya. Kita lebih enak lihat di sini. Ini ada BSE. Kalau diklik ini BSE. Kalau klik ini mau SD, SMP, SMA bukunya. Mau dilihat yang mana? SMK. Oke. Ini ada banyak banget. Ada bahasa Indonesia, akuntansi industri, alat ukur, biologi pertanian, budidaya ikan, ada fisika. Tolong sebutin mau yang mana yang mau dilihat bukunya. Ada kriya kulit ayam, salah, kulit wayan. Oh, kriya kulit yang nulis wayan. Matematika seni itu. Mana ya. Ini? Seni ada matematikanya ya? Baru tahu gue. Klik. Nah, ini belajar apa di matematika seni? Bagaimana terus angka 2 yang rapi? Ini boleh di copy ya. Jadi nanti kalau pada pengen ngopi silahkan di copy sih sebenarnya. Ini beres ya. Tapi yang online kan ada Ditutup sama Diknas. Asik. Jadi saya nyolong. Tolong nanti difasilitasi. Jadi ini semua ilmunya ada tapi rada ditutup-tutup entah kenapa, padahal itu pakai uang Republik, tutup udah gitu. Yang kejadiannya ada saya sakit hati, saya colong habis, udah gitu saya sebarin. Terus ya. Jadi kalau pengen ngopi silahkan. Nah sekarang caranya buat ngopi karena ini tidak ada wifi-nya, kita akan coba pakai akses point gua. Udah akses point yang baru aja. Akses point yang baru aja. Yang gua kenapa? Lagi di odol-odol semua. Tadi belajar dulu.
HP yang di atas nyala. Jadi bentuk sambungannya cuma gini doang ya. Router, Nikrotik, kasih server lokal, bisa diakses sudah. Cuma gitu doang. Jadi server yang kemarin dibuat, sebenarnya cuma colokin kayak gini aja, masukin ke router, sebarin, udah beres. Nanti kita targetnya adalah kita bikin supaya bisa jarak jauh. Oke. Nah ini sekarang saya akan buka akses point-nya. Cuman saya nggak tahu tadi Malik ngasih berapa IP address. Flash 24 Pak. 256. Enggak, 256 IP address. Enggak, maksudnya buat DHCP-nya poolnya lu kasih berapa? Oh, dari 2 sampai 254. Oh banyak. Banyak. Oke. Jadi kita punya IP banyak. Nyala. Oke, doa nih sekarang. Jadi nih cuman gini aja saudara-saudara ya. Ini akses point baru banget. Dilepasin dari plastik. Cuman dibuka kayak gini aja, dicolokin listrik saudara-saudara. Udah pernah lihat akses point kan? Udah. Pakai doa semoga ini kabelnya bener. Port baru, Konektor baru kita colokin ke port LAN. Oke, nyala. Nah, sekarang coba ngelihat. Ini gua putusin dulu sambungan gua yang ini. Wire connected-nya off. Sekarang saya akan coba pakai Wi-Fi-nya select network. Akses point-nya namanya tenda. Ya. Tahu aja gue langsung ya. Iya. Pakai insting. Jadi kalau Anda mau nyoba masuk, silakan lihat akses point-nya tenda 4DA540 connect ke tenda itu. Oke. Kayaknya nyambung sih. Nyambung. Kayaknya sih nyambung. 4DA. Ya. Oke. Coba saya cek dulu pakai ini. Clear layar. If config. More. Nah, saya udah dapat IP-nya 192.168.100.252. Oke. Kalau udah dapat IP, jadi cara ngeceknya konekin dulu di sini. Konekin ke wirelessnya namanya tenda. Oke, select network, masukin ke tenda, dikonek ke tenda, kemudian cek IP address, dapat IP address 192.168.100.252. Kalau udah dapat IP address, coba aja nge-web ke yang tadi. Ke sini ya. Sorry, salah. Silakan nge-web ke 192.168.100.253. Ada 2 slash yang bisa diakses. Yang satu namanya slash Moodle 192.168.100.253. Connect. Masuk. Harus bisa. Ini pakai handphone connect nih, saudara-saudara pakai handphone connect ya. Kalau nggak bisa masuk berarti kurang amal ibadah. 100.253. Hah? Oh enggak, tambahin lagi slash 253 slash kalau mau masuk ke perpustakaan slashnya slash pendidikan. Selain ini ada apa? Oke. Udah masuk? Selain pendidikan ada apa? Apa? Selain pendidikan ada apa? Satu lagi slashnya bukan pendidikan, slashnya Moodle, MOODLE. Videonya kencang. Oh, lu lagi nonton video lu? Alah. Satunya apa, Modik? Lu nonton video mana lu? Kelakuan. Oke, langsung pada yang cari keyboard ya. Video ini nih. Slash pendidikan, ya. Iya, udah klik kanan. Tapi kalau mau enak, caranya gini. Modelnya gimana, Pak? Hah? Apa? Modelnya caranya? Model MOODLE. MOODLE.
Modle. Modle. Kalau ini download satu-satu di kanan, download satu-satu. Kalau ini mau cari lebih gampang, mau copy hard disk gua. Boleh. Nih lebih gampang. Lu dari mana copy satu? Copy hard disk gua aja. Itu aja udah. Aduh ya Allah. Kan itu kan buat demo doang. Bisa lewat web loh. Tapi kalau mau lebih gampang, copy aja hard disk gua, selesai masalah lo. Cuman ini hard disk 2 tera. Jadi sebenarnya kalau mau ngopi 2 hari. Kopi yang itu aja ya, Enggak, yang aja. memberikan doang kan. Siapa yang mau ngopi? Saya. Berbicara tentang kemajuan teknologi, seolah tak pernah lepas dengan seorang pakar kelahiran Bandung dan Agustus tahun 1952, Ono Widodo Purbo. Namanya yang populer dengan Jadi ada folder library, terus ada folder pekerjaan seringkali menghiasi berbagai folder library ada media pendidikan. cetak, online maupun televisi yang seringkali menghiasi berbagai Model itu Ono, adanya di yang open disapa, source. merupakan wisudawan terbaik Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung pada tahun 1987. Yang kemudian melanjutkan studi lanjut Enggak, yang library aja. di Kanada. Ada library aja kan? Pelopor dunia IT yang Dalam library menggunakan ada program pendidikan. RTRWNet ini adalah orang yang berjasa dengan adanya internet di Indonesia. Dia juga memprakarsai pendirian Computer Network Research Group pada tahun 1994. Kalau gede itu berapa Cara tera? inovasi Berapa foto tera? yang Berapa lain giga? adalah wajan polling. Yakni Itu ada yang nonton video koneksi coba. sebagai Dari sini ada videonya juga. mengakses internet murah. Terus ya. Selain juga menulis artikel, mengisi workshop dan seminar di bidang teknologi, Ono aktif menyebarkan ilmu Open Base Transceiver Station, bagaimana membangun BTS ini untuk berkomunikasi. Ya. Ini canggih sekali yang lalu saya sempat ketemu dengan beliau, tapi sudah lama nggak ketemu. Sekarang ketemu lagi. Pantesan aja saking canggihnya. Ini katanya beliau ini masuk dalam calon. Ini kan kamu tahu kan? Ini sebentar lagi kita akan punya presiden baru nih. Dan relawan Jokowi Center dan Radio Jokowi ini bikin polling para calon menteri di kabinet Jokowi JK. Dan tamu saya Oh, itu masuk adanya di dalam, library 2. kandidat sebagai Dia maunya security deh. Itu gede loh. Ya. Terus security gitu. Ya. Lu kopi dulu ya, library kopi, biar yang lain pada happy. Habis Saya ini terus gimana? security. Ini lagi gue cek nih nih 1, 2, 3. Wih, 100. Ini jadi acaranya jadi ngopi habis. Ini udah beres ya? Udah beres? Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan kan kemarin sempat tahu informasi kalau seperti itu buat bagi sinyal yang 14 bocor itu. Ya. Berarti kalau di sini misalnya berarti yang satu buat kita, satu-satunya yang bagi-bagi sinyal gitu maksudnya. Yang betul begini. Gimana terusnya, Mas? Jadi mikrotik ada fasilitas hotspot, ada menu buat hotspotnya. Jadi menu hotspotnya kita bisa ngeluarin voucher. Bisa. Itu ada lagi ya? Caranya? Ada di mikrotik ini, tapi belum dikonfigurasi. Harus dikonfigurasi dulu. Tapi nggak tahu kalau mikrotik ini ada nggak ya? Ada ya. Hotspotnya ada ya. Jadi bisa seperti itu. Jadi ngeluarin voucher gitu. Bisa. Mikrotik bisa ngeluarin voucher. Terus ya. Harus diklik dulu tapi supaya sampai aktif. Yang itu belum aktif soalnya. Oke, ada lagi yang ini udah kebayang ya. Jadi skenario nya sederhana banget sih sebenarnya, cuman bikin server yang kemarin kita bikin, disambungin ke mikrotik, udah gitu kita bisa nyebarin ilmunya udah pakai wifi lokal aja. Terus ya, jadi yang namanya kuota nggak dipakai lagi. Target kita adalah kita pengen supaya ini jadi jaraknya jauh. Ini kan jaraknya cuma satu ruangan ini. Kita pengen bikin jarak jauh nih sekarang. Sampai sini dulu. Aman? Aman. Oke. Kalau mau bikin jarak jauh kita pakai wifi yang jarak jauh. Sementara ini wifi yang ini benerin. Hah? Kok bisa? Kok bisa diumur sebenarnya? Kayaknya umurnya sudah waktunya ya. Ya, sudah nasib dah. Ini masukin museum. Ya. Pakai dulu. Hah?
3 wifi bisa Wifi aksesnya ke Akses tenda. oh si tenda ya nggak apa-apa sih. Oh ya ini tenda udah nyala, aman sebenarnya kan. Oke. Nah jadi skenario nya cuma pakai ini doang, Pakai tenda doang. pakai tenda aja. Jadi sederhananya cuma tenda dipasang aja udah langsung hidup semua. Kalau mau bikin rada jauh itu bikin taruh beberapa tenda aja. Jadi pakai kabelan, pakai switch, pakai kabelan ditaruh jauh-jauh, tendanya bisa jauh juga. Jadi pakai beberapa tenda bisa. Jadi misalnya kita pengen di satu kampung, kan kalau satu tenda nggak mungkin kan, pasang satu tenda nanti tarik kabel lagi kemana, pasang satu tenda lagi, tarik lagi, pasang satu tenda lagi gitu aja. Oh, jadi dari tenda ke tenda Kabelan maksudnya ya bukan dari dikotik dari masing-masing tenda. dari mikrotik ke masing-masing tenda. Kalau pakai antena gimana? Nah ini kalau pakai tenda udah ngerti dulu ya. Ya. Tenda udah ngerti ya. Jadi satu tenda, tiap tenda sambungin ke mikrotik. Cuman colokan mikrotik kan terbatas. Ya. Cuman ada 4 atau 5, jadi kita beli switch yang 16 port atau berapa port, nanti tarik ke tenda 1, tenda 2, tenda 3 gitu banyak. Beres ya? Jadi kebayang ya? Ya beres, ini urusan tenda beres ya? Beres. Sekarang kita akan bikin jarak jauh ya? Mau jarak jauh kan? Kalau tenda itu punya masa remote-nya enggak? Ada. Satu tenda ini paling 10-an handphone laptop. 10. Jangan lebih. Kalau lebih pasang tenda lagi. Jadi satu tenda cuma 10-an. Jangan dilebihin. Kalau bisa. Tapi kita bisa ngatur kalau 10 ya 10 aja, nggak boleh. Oke, tidak ada lagi. Agak susah. Susah ya. Susah. Ngatur yang itu susah. Jadi kita kira-kira aja. Kalau di tempat ini ada 100, berarti sebenarnya kita butuh 10 tenda. Biasanya kalau ada 100 laptop, nggak mungkin pakai satu tenda, pasti lemot. Jadi cara pada pernah nge-break pakai walkie-talkie belum sih? Ya. Pernah nge-break pakai walkie-talkie kan? Bayangin orang nge-break pakai walkie-talkie di satu frekuensi, tapi orangnya banyak. Ada betul. Pasti tabrak-tabrakan kan? Ya. Nge-jam kan? Dan itu yang terjadi sama handphone kita juga. Kalau terlalu banyak dia nge-jam, akibatnya jadi lemot. Jadi lemot itu kenapa? Karena saling nge-jam. Jadi jumlah maksimumnya biasanya 10. Cuman yang baru-baru kata yang pabriknya bisa lebih dari 10 katanya. Cuman kalau pokoknya intinya gampang lah, semakin sedikit semakin aman gitu. Ini akses buat ini sama itu sama aja sebenarnya pada ini konsepnya. Oh iya, cuman yang ini udah rusak. Udah tua. Ternyata gue udah lupa passwordnya, udah gitu dia udah jebol. Masuk lagi. Udah. Waktunya diistirahatkan. Mau bawa ke Sumber aja. Nah, Ini Ditaruh tangan dulu. jadi tahu-tahu. buat di museum. Oke, itu udah beres. Ini udah beres dulu ya. Satu skenario beres lagi ya. Udah, nggak ada pertanyaan lagi. Aman. Aman. Cuma butuh pull up aja di sini. Apa? Butuh pull up aja. Ini direkam ya? Direkam sih. Oh iya. Oke. Oke. Ini rekamannya kita tutup lagi. Sekarang kita mulai mainan jarak jauh. Aku lagi ngopi 670 jadi. Ah, lu gila lu.